ada doa tak meminta, doa tak bermohon ya Bapak Ibu, doa tak bermohon tetapi ajaib ya. Layarnya sudah kelihatan ya Bunda Dina? Sudah kelihatan ya Bunda Dina? Ya, alhamdulillah. Saya lanjut ya. Nah, ada doa dari seorang nabi ya. Sudah bisa menebak nih ya, karena latar belakangnya ya ada laut gitu ya. Ada doa dari seorang nabi yang dikatakan ya oleh Imam Ibnu Katsir sebagai doa yang terbaik Bapak Ibu. Nah, kita bisa bayangkan ya, kita bisa membayangkan di sini doanya itu tidak ada minta-mintanya tuh Bapak Ibu ya, tetapi aneka keajaiban Allah berikan di sana. Doanya Nabi siapakah itu? Adalah ada ya Nabi yang mengalami sebuah ya tumbukan yang besar gitu ya. Tumbukannya ada di dalam laut yaitu Nabi Yunus ya. Doanya dari Nabi Yunus nih ya Bapak Ibu kan sudah kenal ya, sudah kenal. Nah, Bapak Ibu nanti agar bisa juga mendownload ya keajaibannya ya dari Nabi Yunus nih kan nanti keajaibannya banyak sekali. Dan Bapak Ibu yang sekarang ini mengalami ketidakmudahan ya, ketidakmudahan di mana nih ya? Jualan belum rame gitu ya. Kemudian ya bisnis belum maju gitu ya, keluarga ya masih belum akur, kesehatan juga belum bisa maksimal, prima, luar biasa gitu kan ya, atau ya bisa jadi dikejar-kejar debt collector. Nah gitu kan, nanti bisa nih di download dari sini agar Bapak Ibu mudah terentas gitu ya, mudah hijrah dari posisi yang tidak mudah tadi. Pertanyaannya Bapak Ibu, di dalam doa Nabi Yunus ya ada permintaannya apa tidak di sana? Doanya seperti ini kan ya Bapak Ibu udah paham semua ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, ini kuntu minadz dzalimin ya. Jadi tidak ada Allah, tidak ada Tuhan ya selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Tidak ada kan permintaannya? Tidak ada ya? Benar enggak? Ya. Tidak ada kalimat meminta ya Allah keluarkan aku itu kan dari dalam perut ikan paus ini, tidak ada gitu Bapak Ibu ya. Yang ada adalah di sini jurus turun garis kebenaran, memuji Allah ya, yang memuliakan Allah, merawat nih terumbu karangnya ya, merawat ada terumbu karang rezekinya yang melangit ya, dengan apa? Dengan memuliakan Allah ya, kemudian memuji nih Maha Suci Engkau ya Allah. Karena menyampaikan Maha Suci Engkau ya Allah, maka akhirnya Allah membersihkan dosa-dosa dari kesalahan ketidaktepatan dari Nabi Yunus gitu ya. Kesalahannya apa? Disampaikan ada di Al-Qur'an ya. Al-Anbiya ayat 87 ya. Insya Allah kalau tidak tepat ya, insya Allah kalau tepat alhamdulillah ya. Maha Suci Allah, memuji Allah ini ya dengan menyebut Maha Suci Allah, akhirnya kesucian itu ya, bersihnya hati Nabi Yunus pun diberikan. Dan kemudian terentas dari ketidakmudahan ada di 3 keadaan gitu ya. Nah nanti saya lanjutkan ya, 3 keadaan itu bagaimana kayak gitu ya. 3 keadaan tidak mudah. Kalau Bapak Ibu sekarang ini ya tidak mudahnya adalah berlapis-lapis. Nah kita bisa lihat ya bagaimana tidak mudahnya Nabi Yunus. Ini Bapak Ibu, kita lihat kisahnya Nabi Yunus ya Bapak Ibu. Kegelapannya berlapis-lapis, digambarkan bagai persoalan kita saat ini pun juga ada bisa jadi yang berlapis-lapis. Kayak saya juga ada persoalan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lihat, wah Bunda Susan ini, Bunda Susan itu. Saya ada persoalan gitu ya. Setelah ajaib ya, saya ada persoalan, yaitu saya kekurangan stok gitu kan. Kemarin sempat saya agak panik gitu ya, karena tanggal kembar gitu ya, saya enggak punya stok 1 karung pun ibaratnya seperti itu. Kemudian ternyata qadarullah ya, Pak driver yang biasa bawa bola ke saya 1 truk lebih gitu ya, punjul gitu ya, apa namanya sampai ke tinggi banget gitu ya, 32 karung kan ya. Qadarullah di rumah sakit Bapak Ibu, di rumah sehat gitu ya, masih tidak sehat gitu, ada opnam di sana gitu kan. Saya diberikan fotonya gitu, ya Allah gitu ya. Ini benar-benar nih apa namanya ujian juga gitu ya, kayak persoalan baru gitu kan. Dan persoalan baru saya tidak punya stok, kemudian dikabari ada Pak Doyok namanya ya, ada di rumah sehat gitu kan. Kemudian berlapis lagi datangnya bola itu tidak sesuai ekspektasi ya, cuma separuhnya aja. Ya Allah, aku harus bagaimana caranya? Setelah akses ketenangan ya, ternyata akhirnya ketemu jalan keluarnya, dan I am feel free sekarang jalan lagi. Tidak sampai tutup ini ya etalase, tidak sampai, alhamdulillah ada solusi ya.
Nah, ini digambarkan Bapak Ibu ya, digambarkan seperti ini. Bapak Ibu mungkin yang masih ada persoalan ya, berlapis-lapis ya. Dari doanya Nabi Yunus ya. Saat itu kita melihat kisahnya Nabi Yunus. Persoalannya apa aja? Ya, ada di tiga kegelapan. Ya, pertama adalah ditelan ikan paus ya, masuk ke dalam perutnya ikan paus, termasuk kecelakaan ya, mohon maaf ya, kecelakaan yang besar ya, tumbukan yang sangat besar sepanjang sejarah ya, bagaimana luar biasanya perasaan ditelan ikan paus ya, ikan yang sangat besar. Nah, ini termasuk adalah tumbukan yang sangat dahsyat gitu ya. Saat itu bisa jadi termasuk kecelakaan yang paling besar gitu ya, karena ikan paus yang menelannya, musibah yang sangat besar dibanding dari musibah-musibah yang lain. Ini Bapak Ibu. Kalau sekarang ini Bapak Ibu dikejar-kejar debt collector, ya, ada juga bisa jadi ditagih oleh pinjol, ya. Kemudian dagangan belum laku, seperti tadi yang saya sampaikan dan lain-lain. Ini nih masih lebih ringan Bapak Ibu dibanding dengan musibahnya ditelan oleh ikan paus, ya, ikan yang sangat besar gitu kan. Ada di dalam perutnya ikan paus. Nih ya, persoalan yang pertama. Kemudian persoalan yang kedua, ya, tidak sekedar di dalam perutnya ikan paus, tetapi juga ada di kedalaman lautan, ya, yang sangat dalam, ya, di dasar laut, ya. Yang ketiganya adalah di situasi yang sangat gelap gulita, malam hari gitu ya, sudah di dalam perut ikan ya paus ya, kemudian juga di dasar laut ya, kemudian apa nih, di malam hari yang gelap gulita. Nah benar ya, ada di surat Al-Anbiya ya ayat 87. Kegelapannya berlapis-lapis Bapak Ibu. Makanya pada waktu Bapak Ibu menyimak materi ini, nanti berasanya akan ringan persoalan Bapak Ibu gitu ya. Oh iya ya gitu. Jadi masih lebih ringan nih persoalan saya gitu kan. Ya kalau persoalan Nabi Yunus ini kan besar sekali gitu ya. Ada di dalam perut ikan paus, di dalam dasar laut, ya, kemudian di malam yang gelap gulita. Jadi Masya Allah melalui doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Keajaiban berdatangan Bapak Ibu. Keajaiban dari Nabi Yunus berdatangan. Dengan kemudian diartikan ya. Karena Nabi Yunus kan bacanya sambil diartikan ya, makanya makjil banget nih Bapak Ibu ya. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Engkau Maha Suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nah, sambil diartikan gitu. Nah, nanti disepil saya ya, rahasianya ada di sini. Ya, ada di sini. Ya, ada di aku termasuk orang yang zalim. Ada di sini juga nih ya, rahasianya ada di sini. Kenapa menjadi mudah ajaib? Ya, selain memuliakan Allah, ya, menyanjung, memuji Allah, dan juga adalah dengan merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati ya juga di hadapan Allah. Nabi Yunus tidak meminta kepada Allah saat itu, ya Allah keluarkan aku ya Allah dari perut ikan paus ini, aku ingin bebas ya Allah. Enggak. Kalau kita kan seperti ini Bapak Ibu, mohon maaf ya, ya Allah Bunda pinjol gitu. Ada nih dari sebuah kota gitu ya, di luar peserta privat RFF LOP ya. Dulu pernah ada di privat RFF LOP, kemudian keluar. Nah, ada terjadi PHP gitu ya. PHP ini termasuknya pengharapan palsu ya, penipuan gitu ya. Ada uang puluhan juta tertipu di sana, kemudian WA saya lagi langsung menjerit, Bunda susah gitu. Ya belajar lagi ya Bunda gitu kan. Wah keren gitu kan. Nah, kalau kita kan barangkali kayak gitu, kayak saya kan, ya Allah aku nggak punya stok kayak gitu kan, ya kan. Tapi kalau Nabi Yunus nggak kayak gitu. Nabi Yunus ndak, ya Allah keluarkan hamba Anda gitu ya. Dan juga Nabi Yunus ndak bermohon seperti ini, ya Allah hilangkan persoalan-persoalan hamba ya Allah saat ini aku takut itu. Ya di dalam perut ikan paus, di dasar lautan, di malam yang gelap, di malam yang gelap gitu kan. Aku takut ya Allah gitu. Nabi Yunus ndak seperti itu. Tapi Nabi Yunus yang lakukan adalah mengagungkan Allah dan menghinakan diri. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Gitu kan. Sampai meresap sekali tuh ya. Meresap sekali dari istighfarnya gitu ya. Dari turun garis kebenarannya. Nah, bisa kita bayangkan Bapak Ibu ya.
doanya tidak ada meminta, tapi ajaibnya itu berlapis-lapis. Ajaibnya itu bertubi-tubi. Setelah Nabi Yunus menyampaikan zikirnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Lalu jawaban Allah apa nih Bapak Ibu? Setelah doa itu dilantunkan, kemudian Allah perintahkan ikan paus, nih keajaibannya ya terjadi. Allah perintahkan ikan paus menuju ke atas ya, dari dasar laut menuju ke daratan. Lalu dimuntahkan, di mana dimuntahkannya? Tepat di daratan yang di sana ya, ada di atasnya pohon labu gitu ya. Pohon labu yang berbuah gitu ya. Jadi Nabi Yunus ini dimuntahkan oleh ikan paus ya di daratan yang tepat ada di bawah pohon labu. Langsung dapat suplemen kan ya, suplemen makanan gitu ya. Yang setelah terdampar kondisinya saat itu ya dalam kondisi yang lemah gitu ya, lemes ya. Karena apa? Di dalam perut ikan paus berhari-hari. Ya coba bayangkan kita aja ya Bapak Ibu yang puasa dari subuh ya sampai petang kan berasanya kan badan lemes gitu ya, apalagi Nabi Yunus nih ya yang tidak makan berhari-hari, lemes banget tuh Bapak Ibu ya, lemah lunglai kayak gitu ya. Nah tapi Nabi Yunus tidak menjerit minta makan, ya Allah berikan hamba makanan yang nikmat, enggak kayak gitu Bapak Ibu. Hamba lapar, hamba lemes ya Allah, enggak Bapak Ibu. Nabi Yunus tidak meminta demikian. Tapi Nabi Yunus tetap tegar Bapak Ibu. Yang Nabi Yunus ucapkan selalu seperti itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ajaibnya doa ini Bapak Ibu. Ajaibnya nih berlapis-lapis nih Bapak Ibu. 1, 2, 3 gitu ya. Ada 4 gitu ya. Nih ajaibnya nih Bapak Ibu bisa simak ya. Keajaiban dari doa ini tidak ada minta-mintanya nih Bapak Ibu. Tetapi tiba-tiba saja keluar dari penjara perut ikan paus 1 ya. Kemudian yang kedua dapat makanan tiba-tiba dari pohon ada labu yang jatuh Bapak Ibu. Kemudian dimakan ya oleh Nabi Yunus dan selanjutnya Nabi Yunus mempunyai tenaga yang jauh lebih kuat. Ternyata labu ini labu ajaib Bapak Ibu. Labunya labu ajaib. Diberikan tenaga yang lebih strong lagi dibandingkan tenaga sebelum ditelan ikan paus. Gitu. Ya ceritanya Bapak Ibu sudah paham ya, sampai ada diundi di dalam kapal gitu ya, sampai 3 kali keluarnya nama Nabi Yunus selalu di sana gitu ya, akhirnya dilempar gitu. Ceritanya kan cukup panjang, ini kita ambil pembelajarannya ya. Keajaiban yang ketiga, ketika Nabi Yunus kembali mendakwai umatnya gitu ya, ajaib kembali nih, tiba-tiba umatnya langsung beriman. Nggak capek-capek gitu ya, nggak sulit kayak dulu, mudah semua gitu. Yang totalnya ada 10.000 umatnya tiba-tiba mendapatkan hidayah dari Allah, mudah diarahkan jalan takwa menuju Allah. Ini ajaibnya. Yang sebelumnya tidak mudah, sampai Nabi Yunus kemudian marah ya. Kayak istilah kita ya mutung kayak gitu ya. Marah, tidak terima keadaan, kemudian pergi dari umatnya gitu ya. Akhirnya ditelan ikan paus tadi ya. Nah, tapi setelah ada proses itu diterima gitu ya. Bungkus permen itu diterima, Masya Allah gitu Bapak Ibu. Keajaibannya dilihat Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah tiba-tiba diberi kemudahan yang tadinya tidak mudah tuh. Mendakwai dari 10.000 umatnya yang tiba-tiba mudah sekali diarahkan untuk takwa kepada Allah. Tentu sebuah kebahagiaan ya yang tak ternilai dengan ada finansial ataupun dengan materi gitu ya. Padahal Nabi Yunus tidak minta nih, ya Allah berikan hidayah kepada umatku ketika ada di perut ikan paus, tidak minta seperti itu. Yang disampaikan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Yang dibaca ini Bapak Ibu, tidak ada minta-minta untuk bisa diberikan hidayah umatnya, itu tidak. Bacaan tadi Bapak Ibu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Kenapa saya baca berulang-ulang? Agar kita pun bisa menzikirkan ini Bapak Ibu. Dalam keadaan tidak mudah biar ingat, wah saya punya senjata nih gitu. Barangkali saya kalau tidak mudah dalam stok, saya pun bisa jadi ada ketidaktepatan kemarin saya gitu kan. Di proyeksi saya, di lisan saya, di tindakan saya. Maka saya mohon ampunan kepada Allah. Saya mensucikan Allah. Saya mengakui bahwa hanya Allah Tuhan kita, Tuhan saya gitu ya. Dan saya zolim kepada siapa? Zolim kepada diri sendiri sebenarnya. Karena apa? Proyeksinya tidak baik, lisannya tidak baik, tindakannya tidak baik. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa keajaiban Nabi Yunus begitu dahsyat Bapak Ibu?
Padahal doanya ndak ada mohon-mohonnya gitu ya. Ndak ada minta-mintanya kayak kita, ya Allah berikan gitu kan. Tapi di sini ndak ada tuh. Nah, Nabi Yunus ndak pernah minta dikeluarkan dari perut ikan paus, ndak. Nabi Yunus ndak pernah minta makanan, juga tidak. Nabi Yunus ndak pernah minta umatnya agar mudah nih diarahkan, manut sama Nabi Yunus saat berada di perut ikan paus, enggak gitu ya. Jadi di sana ndak ada permintaan. Maka pertanyaannya dari saya gitu ya. Pertanyaannya di sini. Kenapa pada saat berdoa yang ndak ada minta-mintanya, tetapi Allah berikan keajaiban seperti sempurna, Bapak Ibu. Apa yang ada di batinnya, apa yang ada di keinginannya Nabi Yunus itu kemudian diberikan setelah membaca ada doa ini. Karena apa nih Bapak Ibu? Karena Nabi Yunus berdoanya pakai rasa. Nih Bapak Ibu ya, yang sudah sering sudah lama yang mengikuti kajian saya, kajian Bunda Pita, kajian Arta MR ya, ada pernah saya menyampaikan materi rasamu adalah doa teramumu, benar enggak Bapak Ibu ya. Jadi makanya ini disepil kembali. Kenapa Nabi Yunus doanya itu bisa makbul ya, bisa ajaib, banyak nih keajaibannya karena pakai rasa. Nah Bapak Ibu pakai rasa enggak? Apakah hanya sekedar ucapan afirmasinya tiap pagi? Apakah hanya sekedar lisan gitu ya? Doa-doanya ya memang enggak ngefek karena enggak merubah energi di dalam diri, enggak merubah dari pola pikir, kemudian juga pola kata-katanya setiap harinya. Nih, kalau doa pakai rasa ya, ada self talk ya, ada afirmasi pakai rasa, luar biasa efeknya. Keajaiban itu akan beruntun Bapak Ibu. Ya. Nabi Yunus doanya pakai rasa. Rasa bagaimana nih Bapak Ibu? Rasa penyesalan mendalam sebenarnya. Ya. Kemudian ada rasa bagaimana? Rasa turunkan garis kebenaran, saya yang zalim ya Allah gitu. Penyesalan mendalam, kenapa saya marah, kenapa saya tidak terima keadaan, kenapa saya meninggalkan umat-umat saya. Ya, kemudian turun garis kebenaran, saya zalim ya Allah, saya salah ya Allah, saya tidak tepat ya Allah. Kemudian tobat benar-benar dari dalam kolbu, bertobat dari ketidaktepatan sebelumnya. Dikisahkan ada di surat Al-Anbiya di awalnya itu disampaikan bahwa Nabi Yunus marah gitu ya, bagaikan ngambek, tidak terima keadaan dan meninggalkan umatnya gitu ya. Akhirnya diperjalankan menuju ke lautan gitu ya, naik perahu, naik kapal besar gitu ya, dan ada undian untuk dikurangi muatannya dan lain-lain gitu kan. Nah ini kita bisa simak ya, artinya ada di surat Al-Anbiya ya 87. Ingatlah pula, nah kita diberi nasihat nih oleh Allah ya. Ingatlah pula Zunnun, yaitu adalah Nabi Yunus. Ketika dia pergi dalam kondisi marah, ya, nih Bapak Ibu awas ya, orang yang suka marah, nasihat untuk saya sendiri Bapak Ibu, agar saya tidak marah nih kepada siapa, supplier saya. Dasar Pak Kes gitu kan misalnya, dasar Bapak kenapa stoknya dikasihkan ke orang lain gitu. Agar saya tidak marah-marah, saya dikasih nasihat seperti ini, ada di Al-Anbiya 87. Bapak Ibu saat Bapak Ibu ada tidak mudah, ya ada tumbukan agar tidak marah-marah dengan keadaan, ya diberikan ada nasihat ini. Ingatlah pula Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam kondisi yang marah, lalu dia menyangka bahwa kami ini siapa? Allah dan para malaikatnya, gitu. Bahwa kami tidak akan menyulitkannya, gitu ya. Jadi Nabi Yunus itu marah, menyangka bahwa Allah ya akan menyulitkan dia gitu kan, menyulitkan beliau. Padahal tidak gitu kan. Padahal kami tidak akan menyulitkannya. Maka kemudian dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis nih Bapak Ibu ya. Di dalam persoalan yang berlapis-lapis, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah kita akhirnya belajar ya, ada di sini ya larangan untuk kita marah-marah ya, larangan untuk kita jangan sampai tidak menerima keadaan gitu ya. Hikmahnya apa nih Bapak Ibu di sini? Kita ambil hikmahnya, penting sekali ya. Bapak Ibu untuk belajar, Bapak Ibu di sini belajar di privat RFF LOP, pengen ajaib kan Bapak Ibu? Nah ada banyak ya yang baru-baru gabung, mohon maafnya ya, yang dari YouTube ya, dari TikTok gitu ya, mohon maaf ya saya sebut ini juga ya. Ya mungkin juga dari teman, kemarin juga ada yang menyampaikan saya pengen gabung karena dari teman Bunda, saya pengen ikut kayak gitu ya. Kemudian berasa tidak sabar nih ya, pengen cepat ajaib.
gitu kan, pengen cepat ajaib. Pada waktu pengen ajaib karena melihat teman-temannya udah pada ajaib gitu ya, kemudian lihat tayangannya di YouTube itu juga, wah kok mudah sekali ya ajaib gitu kan. Nah coba Bapak Ibu yang di sini mohon izinnya, sudahkah Bapak Ibu pakai merasa gitu, pakai rasa apa belum gitu ya? Jadi nanti tidak memaksa gitu. Karena pada saat LOP ya, pada saat kita ngilmu kemudian kita tidak bahagia, tapi kita memaksa untuk cepat ajaib, itu melekat. Kemelekatan perisai berikutnya, makanya harus enjoy it. Harus menikmati, ya harus dinikmati gitu ya. Jadi harus kita nikmati ya. Diawali merasa apa nih Bapak Ibu? Merasanya koreksi dulu ya. Koreksi ketidaktepatan diri kita di masa lalu, kemarin dan tadi, apa nih yang tidak tepat gitu. Tentunya bisa jadi dari wilayah perasaan yang deg-degan ya, perasaan yang tidak nyaman gitu. Bisa jadi kemudian merunut ada ke pikiran atau niat ya. Niat ini di dalam kolbu yang niat tidak baik gitu kan. Nah koreksi gitu kan, apa sih tidak tepat saya, apa di lisan saya kayak gitu kan. Kenapa ingin cepat-cepat ajaib? Padahal ada persoalan di dalam diri belum rilis, masih galau, belum tenang, dan belum senang hatinya dalam kegiatan-kegiatan ibadah dan berbagi. Apa saja contohnya? Saat akan ikuti RFF LOP, ada keluhan, ya kemalaman, ya kepanjangan, ya kelamaan. 3K ini loh Bapak Ibu, ya 3K ini loh. Kemalaman, kepanjangan, kelamaan gitu kan. Nah ini kan udah termasuk perisai nih Bapak Ibu, ya kan? Nggak menikmati dalam ibadah gitu ya. Kemudian contoh untuk donasinya juga masih melekat dan berat gitu kan. Masih banyak memikirkan diri sendiri, nggak mau cerita sama orang lain. Aku ajaib untuk aku aja gitu kan. Itu nanti menjadi ada endapan-endapan yang kemudian tidak menarik keajaiban kembali Bapak Ibu. Karena keajaiban itu seperti air yang harus diviralkan, harus dialirkan ke orang lain agar muncul air yang baru, agar muncul keajaiban yang baru. Makanya kenapa Arta MR ya, di sini walaupun sibuknya seperti apa, SHMR kerjakan. Totalitas gitu. Kemudian pembimbingan privat RFF LOP totalitas, Bapak Ibu sematkan paling atas. Saya pun sematkan paling atas. Nah Bapak Ibu udah seperti itu belum? Gitu kan. Kemudian setiap ada notifikasi dari privat RFF LOP nomor 1 buka. Ada pengumuman apa di sana? Ada visi apa di sana? Karena di sana sebagai bentuk konsekuensi kita dalam belajar, ya kita lihat di sana ada materi apa. Karena pembimbingan itu setiap saat ada di privat RFF LOP. Bayangkan, keren banget privat RFF LOP ya. Ya saya nyanjung produk saya sendiri, boleh kan? Gitu ya, tanpa merendahkan produk orang lain gitu ya. Nah di sini kita masih sering memikirkan diri sendiri, tidak mau menviralkan keajaiban, tidak mau bercerita. Atau seperti ini, ya bunda aku cerita aja diketawain toh gitu kan. Ya enggak apa-apa, dulu saya juga iya malah dijulitin gitu ya. Kemudian juga disangka enggak baik ya, contoh misalnya itu aliran apa seperti itu kan. Kemudian sok alim itu udah sering banget dulu, banget gitu kan, sok-sokan gitu kan. Wah macam-macam gitu ya. Pertama ya enggak enak kan, rasanya kayak terluka gitu kan. Tapi setelah itu maksud saya coba lagi ditolak 1 nanti akan tumbuh 1000 kayak gitu. Saya pedomannya kayak gitu. Udah jalan lagi. Bersamaan itu Bapak Ibu enggak ada tuh yang merendahkan, enggak ada. Udah kapok. Mereka mau merendahkan gimana? Saya jalan terus kayak gitu kan. Ya akhirnya membalik kan. Menjadi terbalik kan, mereka yang meminta pencerahan gitu kan. Seperti halnya tadi siang terjadi seperti itu halnya gitu ya, tanpa merendahkan juga ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi ini untuk belajar ya. Nah pada saat kita tidak mau berbagi ya gimana mau ajaib gitu ya. Nah tadi siang ya dalam posisi yang saya mungkin tidak nyaman peristiwa di masa lalu gitu ya. Tetapi kemudian ada yang tidak mudah, saya diminta untuk menengok dan kemudian bisa mendoakan. Saya berikan Bapak Ibu, saya berikan terapi itu, saya berikan ilmu itu gitu kan. Saya berikan pelayanan itu karena diminta. Saya enggak ingat-ingat tuh dulu seperti apa gitu ya. Rasa saya tidak nyamannya di hati, enggak gitu. Saya abaikan, saya sampaikan di situ. Saya juga dalam kondisi kayak gini Bu, saya dulu kayak gitu. Saya dalam kondisi depresi, tapi saya enggak saya sebutkan ininya, sebabnya enggak. Nanti menyakiti kembali, saya enggak mau memanggil hal itu kembali ada. Gitu kan. Saya cuma untuk contoh aja. Tapi saya sembuh Bu gitu. Dengan apa? Saya mau sedekah. Gitu kan.
Saya mau ada donasi, saya mau sedekah dan mau menambah energi baik. Alhamdulillah, saya beli ada kesedihan itu, depresi itu dengan adanya sedekah ini dan muncullah kebahagiaan. Move on ada, muncul semangat ada lagi, kemudian menjadi ajaib. Ya, ini pembelajarannya ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran hikmahnya yang bisa kita petik di materi ini. Maka yuk Bapak Ibu rutinkan zikirnya Nabi Yunus ya. Ada di Al-Quran Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nanti Bapak Ibu akan mudah berubah menuju ke lisan yang baik, pikiran baik, perasaan baik gitu ya. Kemudian tabiat baik, kebiasaan baik, tindakan baik, habit baik, otomatis menjadi ada nasib yang baik pula. Ajaib, berlapis-lapis Bapak Ibu. Nah, doa dari Nabi Yunus itu memakai rasa, bukan sekedar pakai kata gitu Bapak Ibu. Pertama mengakui kesalahannya. Ya, inilah momen yang terpenting di dalam sebuah doa, Bapak Ibu. Karena di sini akan membawa perubahan besar dalam diri kita. Perubahan yang seperti apa nih? Perubahan dari tindakan dan kebiasaan kita sehari-hari menjadi lebih baik. Maka selanjutnya akan membentuk nasib yang mulia dan terbaik pula saat ini dan juga selanjutnya. Inilah dahsyatnya doa pakai rasa, Bapak Ibu, ya. Akan mudah sekali Allah ijabah dan hadirkan keajaiban-keajaiban itu ada di hadapan Bapak Ibu. Maka doa pakai rasa itu, Bapak Ibu, rasamu adalah doa terampuhmu. Masya Allah ya. Ini Bapak Ibu semua materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, motivasi dari saya. Bapak Ibu bisa rutinkan, apalagi yang saat ini masih ada persoalan yang mendera berlapis-lapis Bapak Ibu. Bisa dirutinkan, ada wirid ini, doa ini yang nanti akan menjadikan Bapak Ibu kemuliaan, kebahagiaan itu bertubi-tubi berdatangan kepada Bapak Ibu semua. Ya, saya bawakan materi ini dengan powerful. Harapannya adalah Bapak Ibu jelas semua apa yang saya sampaikan, kemudian Bapak Ibu mudah ajaib ya. Tentunya di sini kita semuanya saling doakan ya, untuk Allah jaga serta tolong kita semuanya. Allah selalu cinta dan sayang kepada kita dan Allah mudahkan segala hajat dan kemudian kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu semua, mohon maaf lahir batin dari penyampaian saya. Apabila ada yang kurang tepat, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kembali untuk waktunya saya sampaikan kepada Bunda Pita, saya izin stop share-nya ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, silakan Bunda Pita. Atau mungkin ada tanya jawab ya dari Bapak Ibu di sini sambil menunggu Bunda Pita. Waktunya hanya 3 menit aja lah ya, atau 5 menit. Silakan. Alhamdulillah ya. Mirip yang keren ya. Iya. Silakan Bunda Pita. Terima kasih Bunda Susan, ilmunya sangat luar biasa sekali. Tadi berarti ada hubungannya ya teman-teman antara kuantum perasaan dengan doa ya, tanpa meminta tapi dikabulkan oleh Allah ya. Semuanya pakai wilayah perasaan ya. Bagaimana bisa kita menjaga positif feeling ya, positif feeling. Bagaimana rasa yang positif itu. Yang pertama tadi teman-teman semuanya jangan membuat pernyataan-pernyataan ya, pernyataan yang membuat diri kita ini semakin nggak baik. Ya, misalnya tadi tidak mungkin ada semua orang di dunia ini kaya semua, gitu. Bahwa pasti ada orang miskinnya. Padahal Allah sudah menciptakan kita dengan takaran yang sama, gitu. Allah tidak menciptakan kemiskinan. Allah hanya memberi kecukupan. Jadi intinya supaya kita ini selalu merasa apa yang Allah berikan itu cukup, ya. Jangan pernah merasa kurang atau merasa kita ini adalah orang miskin. Gitu. Mungkin dari secara kasat mata atau secara dohir gitu ya, teman-teman melihat perbedaannya. Saya dalam posisi seorang pembelajar magnet rezeki gitu, dan melihat Ustadz Nasrullah tuh kayaknya kok tinggi banget ya karena hartanya banyak banget. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang telah dilewati Ustadz Nasrullah selama bertahun-tahun gitu. Nah, rasa apa yang dikeluarkan oleh Ustadz Nasrullah sehingga beliau bisa seperti ini, dan rasa apa yang dikeluarkan oleh Bunda Susan sehingga beliau bisa menjalankan bisnisnya sampai pabrik aja enggak
cukup untuk membuat stoknya. Nah, inilah yang harus kita bikin gitu, kita buat mereset ulang. Nah, diinstal ulang lagi yang selama ini pikiran-pikiran kita mungkin kebanyakan sosial media, komen-komen orang lain ya, komen-komen terutama di kolom komentarnya artis-artis itu banyak yang nggak bagus gitu ya, banyak yang nggak bagus, silahkan teman-teman skip ya. Kalau belum bisa memfilter diri sendiri, skip ya. Kalau misalnya sudah bisa memfilter, misalnya saya perlu membaca berita yang tidak baik kayak saya gitu kan, untuk melihat kondisi di luar, untuk mempertimbangkan dan memotivasi teman-teman semua supaya ini loh contoh yang nggak baik, jangan dilakukan. Tapi keluarkan rasa yang seperti ini untuk pembanding, itu filternya ya. Jadi jangan kita kalau belum punya filternya, jangan terlalu sering dipantengin, nanti ketremor ya, kena trigger gitu. Terus kemudian kasak kusuk di luar gitu. Kenapa saya harus mengeluarkan donasi perpanjangan buat privat RFFLOP? Wah, ilmu kok membayar gitu. Udah lama gitu kan, durasinya lama kok membayar gitu. Padahal bukan gitu, bukan untuk itu, dalam artian membayar ilmu tuh enggak gitu. Kalau ilmu mau dihargain, harusnya harganya bisa lebih dari 100.000 per bulan gitu. Atau mungkin kayak ilmu MR gitu, Pak Nas, itu matok harganya bisa beda-beda gitu. Kenapa SHMR bisa 100.000 tapi THMR hampir 1 juta gitu kan. Ini tergantung dari rasa yang kita keluarkan. Ya silakan Bunda Tuti, nggak apa-apa. Nah, rasa yang kita keluarkan. Yang penting itu tadi, senantiasa berpikiran positif ketika ada ajakan yang baik. Paksakan. Nah, Allahumma paksain. Ya, ada orang yang ngajakin sedekah, paksakan keluarkan gitu kan. Kayak saya misalnya tiap bulan ditagih iuran masjid, keluarkan saja. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang baik kita harus dukung dan keluarkan. Jangan sayang, jangan eman-eman. Meskipun itu hanya Rp1.000 sekalipun. Sedekah subuh juga itu perlu gitu. Kalau dioprak-oprak Bunda Susan gitu, tiap subuh ayo bangun tahajud, habis itu jangan tidur lagi sampai subuh, lalu keluarkan sedekahnya, kumpulin gitu. Umpama bisa ngumpulin MR box sebulan 15.000, konsistenkan sebulan 15.000, terus jangan naik turun kayak tadi grafik ya yang saya gambar. Nanti nggak nyampe ajaibnya gitu. Misalnya bulan kemarin kita udah jadi donatur SHMR ya, misalnya kemarin udah 100.000 atau udah 200.000, udah 300.000, bulan ini nggak dulu deh gitu. Jangan, mendingan teman-teman konsisten 100.000 gitu. Itu lebih bagus untuk menjaga makom teman-teman semuanya daripada bayar enggak gitu. Misalnya ya, contoh, terus kemudian MR box enggak, terus minggu depannya nantilah baru ada lagi. Jangan. Ya, mendingan 15.000 konsisten tiap minggu gitu Bunda. Tapi kalau transfernya 15.000 nanti kena admin deh. Tapi 1 bulan 50.000 keluarkan tetap 1 bulan, dijaga makomnya. Kalau bisa ditambah, jangan dikurangi karena keajaiban itu terus naik. Nah, kayak Bunda Susan bikin ya teman-teman, MR box-nya tiap minggu naik turun gitu. Ada kadang kita dapat 900, kadang 800, kadang nanti buat kita setorkan lagi ke yayasan MR-nya karena dusnya juga bayar gitu ya. Belum dihitung dusnya itu bayar sendiri. Nah, nanti 900 kita transfer ke sana, kita nggak dapat apa-apa. Bunda Susan yang donasi gitu keluarkan. Dan itu Bunda Susan tiap pekan itu terjaga gitu. Pertama kita bikin 90, naik lagi 100, kemudian 110, kemudian 120. Nah, bulan-bulan ini kita naik 130 dan itu terus gitu. Alhamdulillahnya Bunda Susannya konsisten. Mau teman-teman donasi mau enggak gitu. Kita yang menjaga makom di sini adalah teman-teman sendiri gitu ya, yourself ya, teman-teman sendiri, diri kita sendiri gitu ya. Jangan nanti donasi subuh 1.000, besok enggak, besoknya lagi enggak gitu, baru donasi lagi 1 bulan berikutnya. Jangan, diusahakan untuk konsisten dan istiqomah ya. Ada pertanyaan dari Pak Saparudin, boleh kita jawab langsung ya Bunda Susan ya? Boleh. Penjiwaan apakah sama dengan rasa? Dan bisa dicontohkan tidak tuh Bunda, penjiwaan apakah sama dengan rasa? Bagaimana contoh prakteknya? Oke. Dijawab Bunda Pita apa saya? Ya, suaranya yang di Google Meet belum Bunda. Oke, dijawab saya. Oke. Ya. Untuk pertanyaan pertama Bunda Eka Diana dulu Bunda Pita. Di atasnya. Ya, Bunda Eka Diana ya. Bun, ada waktu khusus untuk mewiridkan doa Di tersebut. atasnya ada lagi ya. Mau dijawab dulu Bunda? Oh iya di atasnya. Boleh, saya ulangi dari atas ya Bunda. Oke. Ya,
Nah, tadi selain Pak Sapudin atasnya, adakah waktu khusus untuk mewiridkan doa tersebut dari Bunda Eka Diana? Ya, untuk Yang waktu lain, doa ila anda subhanaka ini kuntu minas zalimin. ya. Ini kan masing-masing orangnya ya, Bunda Eka ya. Kalau kalau saya, misalnya Bapak Ibu dalam kondisi yang persoalan tidak mudah. Dulu waktu saya ada persoalan tidak mudah di kesehatan ya, di rumah tangga. Saya lantunkan itu saat tahajud. Ya, mau 100 kali, ya mau misalnya 51 kali kayak gitu. Jadi kita rutinkan untuk apa? Untuk posisi energi kita itu tidak naik garis kebenarannya. Jadi ditaruh ada di tahajud yang lebih lama kan ditaruh di sana. Kemudian maintenance-nya ada ditaruh di setelah sholat. Tinggal pilih Bunda Eka, mau 7 kali, 17 kali, 21 ya atau 40 kali ya atau 51 kali. Tinggal sesuaikan dari kebutuhan Bunda Eka. Kalau dirasa saat wirid itu saya misalnya 7 kali kok sudah tenang gitu ya. Sudah enggak apa-apa berarti kan udah akses ketenangan. Tapi kemudian saya ingin akses yang lebih Bunda mau saya tambahkan 17 boleh. Gitu ya. Jadi waktunya yang terbaik memang di setelah sholat tahajud. Jadi zikir di saat waktu tahajud gitu ya. Kemudian ditambahkan nanti di setelah sholat itu maintenance-nya. Tergantung dari kebutuhan dan juga waktu Bapak Ibu yang punya gitu ya, yang punya waktu apa longgar apa tidak nih, karena kan mungkin banyak pekerjaan gitu ya, banyak kegiatan. Jadi nanti disesuaikan aja ya, sambil disesuaikan situasi, kondisi hati, rasa dan situasi dari kegiatan Bapak Ibu nih. Mungkin ada yang menumpuk cukup enggak mudah, berarti nanti zikirnya agak lama karena untuk memberikan ada obat di sana gitu ya, ada vitamin gitu ya, vitamin hati seperti halnya Nabi Yunus kan saat itu tidak mudah kan, kemudian zikirnya itu terus gitu ya, dan ternyata pertolongan Allah datang. Nah, Bapak Ibu ingin ditolong oleh Allah, coba ya zikirkan doanya Nabi Yunus yang tidak ada minta-mintanya ya, tetapi adalah doa buka perisai yang sangat dahsyat. Buka perisai sama turun garis kebenaran ya, ada memuliakan Allah, yang menyanjung Allah dengan ada Maha Suci Engkau seperti itu. Ternyata kesucian itu diberikan kepada orang yang mau melantunkannya. Dengan adanya suci, maka setelah itu dia bercahaya kan, pertolongan Allah datang gitu ya. Ini Bunda Eka ya, semoga terjawab. Nanti Bunda Eka bisa dirutinkan ya, oke. Dan kemudian Ayah Saparudin ya, penjiwaan apakah sama dengan rasa dan bisa dicontohkan dengan mempraktekannya ya. Nah, kalau saya ya, oke ya. Kalau yang saya lihat, karena ini kan masalah rasa ya, masalah rasa. Jadi ada penjelasan dari saya 11-12 Pak. Ya agak bergema Bunda Pita suaranya. Jadi penjiwaan dan rasa itu dan merasa itu adalah 11-12 ya Ayah Safarudin. Kemudian dicontohkan bagaimana contoh ya. Contoh nih LOP ya, yang LOP ya. Kalau yang doanya Nabi Yunus kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ya Allah. Dan sambil dirasakan gitu, saya yang zolim dengan diri saya sendiri, ya Allah ampuni aku. Nah, tanda taubat gitu dirasakan. Nah, coba contoh ada di LOP ya. Terima kasih ya Allah, hidup hamba telah terbaik. Senyum, bahagia, terbaik, munculkan gambarnya apa nih? Rezeki berdatangan, dilihat hidup hamba telah terbaik. Terima kasih ya Allah. Tidak ada kalau-kalonya, rasakan. Ini contoh rasa, doa pakai rasa ya. LOP pakai rasa seperti itu ya. Terima kasih ya Allah, hidup hamba telah terbaik. Tokonya laris, warungnya laris, online-nya rame ya, percetakannya rame, banyak yang pada order di sana. Nah, itu dirasakan bahagianya saat Ayah Saparudin terima ada job, terima ada pesanan gitu kan. Nah, itu contoh ya, merasakan. Contoh lagi ya, merasakan dengan rasa ya. Terima kasih ya Allah, hidup hamba telah sempurna. Sempurna berarti kan bahagia sekali tuh di sana, kayak gitu kan, sempurna gitu kan, bahagia banget semuanya gitu kan. Tidak ada rasa-rasa yang ya aku kok seperti ini sih sekarang ini gitu kan, tidak terima keadaan. Padahal kita adalah ingin menjadi penduduk surga, tarik kan rasa bahagia kan. Hidup hamba telah sempurna. Datangkan tuh pasangan hidupnya dari sebelah kanan tuh gitu kan. Nah kan suami istri ya, datangkan anak-anaknya dari sebelah kiri ya, kemudian peluk.
Setelah itu rasakan, terima kasih ya Allah, sehatkan mereka semua, sehatkan kami ya Allah, berkahi kami gitu ya. Ya Allah, saya terima, saya syukuri, saya lepaskan kepadamu, jadikan hamba abdan syakur. Al-Fatihah. Setelah itu kita gambarnya semua udah muncul tadi ya, kemudian kita lepaskan, kita langitkan, setelah itu kepikiran. Nggak boleh kita pada waktu LOP atau self talk gitu ya, kita kepikiran lagi kapan ya realisasinya, kok saya kayak gitu sih, kok aneh banget sih, ya nanti nggak terjadi. Kalau udah saya terima, saya syukuri, saya lepaskan, jadikan saya abdan syakuro, hamba yang abdan syakuro, jadikan hamba abdan yang syakuro gitu ya, abdan syakuro, ya udah lepaskan, jangan diingat-ingat lagi. Nah setelah itu Bapak Ibu besok ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Lama-lama gambar yang di kuantum itu ketarik nyata ada di wilayah nyata Bapak Ibu. Tertarik mudah di wilayah nyata Bapak Ibu. Bisa dicoba ya, Ayah Saparudin ya, teknik dengan rasa ya. Ini LOP dengan rasa ya. Saya jabarkan ada di sini ya. Makanya ini Bapak Ibu ilmunya tuh daging nih Bapak Ibu ya. Daging banget nih ya. LOP dengan rasa tuh kayak gitu. Nanti kalau udah mahir ya, pada waktu mungkin ada di mana gitu ya. Kalau di perjalanan pada waktu driver jangan ya, atau naik motor jangan gitu ya. Saat ini aja, saat aman gitu ya. Nanti tinggal pejamkan mata sebentar, tarik nafas, lepaskan, bayangkan ada self-talk, ada rasa gitu, udah jadi gitu Bapak Ibu. Udah termasuk LOP gitu kan. Keren kan? Nah, Bapak Ibu semua, semoga menjawab ya untuk Ayah Saparudin. Kira-kira bagaimana, udah jelas ya. Nanti bisa disambung, ada di grup WA ya, apabila ada yang belum jelas tentang LOP yang memakai rasa, doa yang memakai rasa ya. Bunda Eka benar, 7, 17, 21, 40 atau 51 ya. Sehabis sholat, kemudian setelah sholat tahajud mau 100 kali ya silahkan ya. Ada bahkan lebih karena persoalannya tuh banyak berlapis-lapis gitu ya. Lebih juga boleh gitu ya. Jadi angka itu sebenarnya tidak patokan gitu ya. Yang patokan adalah rasa itu sudah sampai belum? Sampai di mana? Tenang, senang, bahagia. Nah itu udah sampai gitu kan. Mau ditambahin lagi agar luber bahagianya boleh gitu kan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, semoga menjawab ya. Kita sambung nanti ada di grup WA karena sudah jam 11. Silakan Bunda Vita. Alhamdulillah. Sudah saya jawab semua ya. Ya, terima kasih Bunda Susan atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya Pak Saparudin. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang belum paham, nanti bisa kita bertanya jawab kembali di grup WhatsApp. Misalnya jumlah bilangan praktek tadi zikir la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minas zalimin. Kemudian bagaimana teman-teman bisa mengcover perasaan supaya tidak mudah down gitu ya, dengan zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, itu silahkan dipraktekkan. Di zikir pagi dan petang itu bisa disebut 3 kali. Kemudian nanti di salat 5 waktu ya juga bisa disebutkan dalam doa. Kemudian sebelum doa nanti teman-teman bisa berzikir la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minas zalimin dengan hati yang bahagia gitu, perasaannya yang ringan gitu, supaya tidak ada kemelekatan lagi, kemudian tidak ada rasa suudon sama orang lain, yang ada positive thinking terus gitu sama Allahnya. Terutama kita berhusnudon billah gitu, dikasih tahu sama gurunya juga, oke, saya manut, saya sami'na wa ata'na, seperti itu ya intinya teman semuanya. Pertahankan makom-makom ajaibnya, jangan sampai turun level. Pokoknya kita terus semangat aja, terus jalan gitu ya, supaya flat. Tetap udah di atas, pertahankan, jangan sampai turun lagi gitu. Kalau bisa sedekahnya tambahin. Kalau belum bisa tetap segitu gitu. Lebih baik tetap segitu istiqomah daripada tidak sama sekali. Gitu ya, siap ya, kita nyala terus buat donasi-donasinya, oke. Dan abaikan misalnya ada donasi yang lewat Telegram atau orang-orang yang belum kita kenal gitu. Kalau mau donasi itu harus sama lembaga-lembaga yang terpercaya dan orang-orang yang sudah kita kenal gitu. Jangan main asal saya mau cepat ajaib. Itu di Telegramnya Pak Nas, kayaknya Pak Nas itu ngirim itu deh postingan supaya kita tanam modal 1 juta nanti balik jadi 5 juta, 5 juta balik 10 juta. Jangan mudah percaya ya. Jangan ingin yang instan, karena yang instan itu hasilnya akan cepat hilang gitu ya, cepat luntur, dan juga bisa jadi malah
perisai yang baru buat diri kita ya. Jadi misalnya kayak artis pengen cepet instan, suntik silikon biar mancung dan lain sebagainya. Hasilnya belum nampak sekarang, nanti berapa tahun lagi gitu ya. Jangan merubah-rubah apapun yang sudah Allah kasihkan buat kita. Intinya mau ada mau nggak ada kita bersyukur ya. Lepaskan rasa yang ringan aja. Kalau dikasih tahu sama saya atau dikasih tahu sama Bunda Susan, jangan mudah baper. Wah, ini Bunda Susan maksudnya apa sih gitu, udah dijapret tapi kok ngegas. Bukan ngegas, sebenarnya Bunda Susan itu apa namanya, mengingatkan gitu ya. Lah Bunda gimana waktu nge-zoom, dibuka enggak kameranya, waktu nge-zoom sampai akhir enggak. Nah itu kadang penerimaan kita itu masing-masing beda gitu ya. Bunda Susan kok ngingetin saya seperti itu. Kalau kitanya menerima dengan perasaan yang kurang ringan, ya akhirnya jadi tidak nyaman sendiri, itu kita yang buat diri kita tidak nyaman sendiri, itu kita. Kayak saya ya, misalnya dulu sampai dimarah-marahin sama orang, sama teman saya, bahkan melempar uang dibuka gitu. Marah saya enggak, saya biar aja lah. Saya merasa enggak melakukan apa yang dia tuduhkan, ya saya nyantai-nyantai aja. Dia mau marah-marah sendiri, mau ngomel-ngomel sendiri, terserah gitu. Prinsip saya kayak gitu. Jadi kita tetap santai aja menghadapi segala kondisi apapun. Mau seneng, mau enggak seneng gitu kan. Misalnya ada tumbukan dengan pasangan gitu ya. Pasangan kita kok belum selaras gitu, ya udah gitu. Kalau udah tahu ilmu MR ya disenyumin aja. Yang penting kitanya tetap baik, tetap melayani, tetap pokoknya berusaha yang maksimal melaksanakan kewajiban ya. Perkara dia mau baik mau enggak itu perkara dia, tanggung jawabnya sama Allahnya sendiri. Pada akhirnya nanti yang dapat rezeki kita gitu. Yang penting kita muliakan terus orang lain ya. Lepaskan pemelekatan, pokoknya lepaskan. Inilah tujuan dari RFF, release, forget, forgive ya. Melepaskan, kemudian melupakan, kemudian memaafkan gitu ya teman-teman semuanya. Siap, kita nanti jumpa lagi malam Jumat yang akan datang insya Allah dengan tema-tema yang lain yang lebih menarik. Yang penting teman-teman semuanya tetap jaga keajaibannya masing-masing ya, jangan sampai keluar gitu. Mau berapa tahun belajar, pokoknya ini investasi kita itu nabung gitu ya. Kalau belajar itu sama dengan nabung, tabungan akhirat ya. Tabungan akhirat nanti Allah yang kasih lihat, ini saldo kamu segini. Kalau saldo di rekening kita itu bukan saldo tabungan asli, itu tidak abadi dan itu tidak dibawa mati, itu saldo rekening kita. Tapi inilah saldo rekening ajaib, rekening goib yang kita nanti akan bawa dan boleh jadi bisa jadi pelindung kita. Umpama kita ada perisai rezeki yang dulu-dulu belum sempat kita tobati, kita nggak ingat nobatin, merasa nggak bersalah dengan hal atau sikap itu, tiba-tiba kita ya nggak apa-apa, saya maafkan kamu karena kamu sudah melakukan kebaikan ini dan ini saldo rekening tabungan sedekah kamu. Nanti Allah akan tunjukkan itu gitu. Senang nggak? Nah makanya rajinlah menabung. Menabung apa? Amal kebaikan, pahala jariah ya, ilmu yang bermanfaat ya. Begitu saja apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Barangkali ada perkataan yang belum tepat dan mungkin teman-teman besok ada yang mau melanjutkan, melanjutkan untuk donasi Airbox silakan. Kemudian mau melanjutkan untuk menjadi donatur SHMR dari Arta juga boleh, silahkan. Itu ya apa yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Bunda Susan untuk penutup doa kafaratul majelisnya. Ya, langsung penutup saja ya Bapak Ibu. Seperti sedikit tadi, pada saat kita merasakan dengan bahagia tanpa sadar kita merasakan, tanpa sadar kita akan mendapatkan ya aliran dari hormon kebahagiaan, serotonin, dopamin ya, kemudian endorfin itu akan mengucur ke seluruh tubuh kita, makanya menjadi lebih fresh. Tapi harus dirutinkan ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu closingnya ya Bapak Ibu, untuk menguatkan dalam praktek. Harapannya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang menyimak di sini, kemudian sungguh-sungguh praktek, saya yakin tidak akan banyak pertanyaan. Nah, kalaupun kemudian ada pertanyaan, mohon izinnya ya Bapak Ibu saya menyampaikan di sini. Saya tuh setiap hari jarang ada waktu me time Bapak Ibu, ya. Karena HP 2 ini isinya itu chat, isinya itu sharing, isinya itu pertanyaan, isinya curhat gitu ya. Saya harus bagaimana, saya kayak gini, saya seperti itu gitu kan ya. Kalaupun mungkin jawaban saya ya ada yang kurang tepat dan kemudian nada saya yang mungkin terbilang tinggi bagi Bapak Ibu ya gitu ya, terbilang tinggi karena saya kan
perukiah Bapak Ibu. Ya, jadi kan suaranya airnya kan kayak cekluk-cekluk kayak gitu ya. Kok itu mengena ya tidak nyaman, saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti kemudian saya benci, itu enggak gitu. Enggak benci, enggak gitu. Mungkin bisa jadi stressing ya, stressing dari keadaan saya yang kurang istirahat gitu ya. Nah, di sana saya mohon untuk dimaklumi Bapak Ibu ya. Mohon dimaklumi dan saya mohon maaf lahir batin, mungkin saya kurang lembut untuk Bapak Ibu semua ya, karena bawaan saya memang seperti ini. Bapak Ibu, saya karakternya api Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu biar memahami karakter api itu seperti apa ya. Kadang menyala gitu, saking menyalanya menyolot kayak gitu kan ya. Nah, mungkin tidak terkendalinya dari saya itu hilafiah ya, tanpa sadar. Jadi saya mohon maaf benar-benar setulus-tulusnya dari Bapak Ibu kalaupun kemarin ada yang sempat terjeruk nipisi mungkin dari kata-kata saya yang saya harus VN gitu ya, karena apa, saya nggak bisa ngetik gitu, kelamaan nggak bisa, kadang jari itu kayak sampai udah ini ya seperti itulah, saya nggak mau ngomong ya, nanti nggak manggil gitu ya, karena udah banyakan ngetik gitu kan, akhirnya pakai suara juga agak beda nih suaranya ya, akhirnya membesar kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah dari detoknya itu saya udah sembuh ya, tinggal pulih selanjutnya. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua. Mohon maaf lahir batin untuk pertemuan yang hari ini ya Bapak Ibu, saya dan Bunda Pita semuanya ya, semuanya dari kami ya, dan juga tentunya seluruhnya dari kita semua ya Bapak Ibu. Kita itu manusia yang penuh dengan kehilapan. Maka kalau kita saring lapang dada gitu ya, mudah sekali memaafkan orang lain ya, kemudian mudah memaklumi keadaan orang lain, nanti Bapak Ibu sendiri, kita sendiri yang memanen aneka keajaiban pada diri kita. Tapi kalau kita mau meresponnya tidak baik, ya itu memanggil ketidakbaikan berikutnya, yang merugi siapa, yang tidak untung siapa, tentunya Bapak Ibu sendiri, kita sendiri. Maka abaikan tuh ya, jauhkan dari rasa-rasa yang tidak nyaman. Oh, kita maklumi aja mungkin Bunda Susan ini ya dalam kondisi yang tidak mudah, energinya terkuras dan lain-lain. Oh, Bunda Pita mungkin kok enggak bales-bales ya chatnya gitu ya, kok lama enggak bales gitu kan. Bunda Dina, Bunda Pita, oh mungkin masih sibuk. Aku kalau saya tak banyakin kayak gitunya Bapak Ibu, tak banyakin memakluminya. Makanya terjaga energi baiknya. Nah, Bapak Ibu coba seperti itu ya. Kalau ada tumbukan yang tidak nyaman dari orang lain, coba perbanyak untuk memaklumi, MLM ya, memaklumi, melupakan dan memaafkan. MLM ya. Jadi Bapak Ibu terjaga tuh BTS-nya ya. Demikian mohon maaf ya Bapak Ibu, dan kita setelah saling memaafkan, kita sambung dengan doa penutup kafaratul majelis bersama-sama. Selamat istirahat bersama keluarga tercinta ya, semoga Allah jadikan hari esok dan seterusnya makin ajaib untuk kita sekeluarga dan seluruh anggota yang ada di Privatera FFLB ini. Mari Bapak Ibu semua, doa penutup kafaratul majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulam mir rabbil rahim. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.